warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semua masih kuat ya? Semangat. Meskipun kita puasa tapi tetap harus menjaga semangat. Meskipun dalam kondisi COVID kita harus tetap menjaga kekuatan kita. Anak-anak sekalian, alhamdulillah Allah telah mengaruniai kita dengan Ramadan. 1 bulan dari 12 bulan yang paling utama, yang paling penuh berkah, yang segala amalan, segala kebaikan akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Sangat disayangkan kalau kita tidak memanfaatkan momen Ramadan kali ini. Apalagi semakin sulit kita melaksanakan suatu amal ibadah, nilainya adalah semakin utama di sisi Allah. Anak-anakku sekalian, ada beberapa amalan yang hanya ada di bulan Ramadan. Apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, sholat tarawih. Apalagi iktikaf, menunggu Lailatul Qadar, jaburan, boleh jaburan, ya. Kita buka bersama, itu kebanyakan dilaksanakan di bulan Ramadan. Tapi ada hal yang spesifik di bulan Ramadan adalah tarawih dan iktikaf. Ya. Tarawih itu apa? Tarawih itu melaksanakan sholat sunnah setelah Isya hingga menjelang, boleh dilakukan hingga menjelang sahur. Nah, sholat tarawih dilakukan sebelum kita melaksanakan witir. Bolehkah sholat tarawih itu dilaksanakan sendiri? Boleh, karena itu sholat sunnah. Tapi berjamaah pun juga boleh. Hukum sholat tarawih adalah apa? Hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Artinya apa? Sunnah, namun itu lebih disangatkan mendekati wajib. Begitu banyak keutamaan sholat tarawih, ya. Pak Guru akan sampaikan beberapa hal tentang keutamaan sholat tarawih. Sebagai ajang mendekatkan diri kepada Allah, diriwayatkan Rasulullah bersabda, barang siapa beribadah qiyamul lail, tarawih di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan lainnya. Yang kedua, sholat tarawih berjamaah seperti qiyamul lail semalam penuh. Nah, coba anak-anak yang berniat tarawih di masjid, tuntaskan sampai imam menyelesaikan sholat tarawihnya. Karena apa? Karena nilai pahalanya seperti nilai kita sholat qiyamul lail semalam penuh. Sholat tarawih adalah seutama-utamanya sholat sunnah berjamaah. Nah, itu adalah nilai-nilai keutamaan dari sholat tarawih. Banyak nilai yang lain yang bisa diambil dari hikmah sholat tarawih. Pertama, yang lainnya ya, seperti meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Ya, kita bisa berkumpul. Ya meskipun kondisi sekarang agak sulit, karena COVID, karena kita harus menjaga jarak dan lain-lain, tetap kita bisa melaksanakan berkumpul berjamaah untuk sholat tarawih dengan tetap menjaga aturan kesehatan. Hal yang kadang tidak disadari oleh orang-orang adalah apa? Bahwa sholat tarawih itu menyehatkan jasmani dan rohani, menguatkan sendi-sendi kita, ya. Kemudian apa? Menurunkan gula darah, kata beberapa pakar kesehatan
serta membakar kalori. Karena apa? Sholat tarawih dilaksanakan dengan banyak sholat, banyak rakaat, ya. Kemudian sujud yang banyak juga meningkatkan fungsi otak kita, bisa menghilangkan stres. Anak-anakku sekalian, para siswa yang dirahmati Allah, bagaimana sejarahnya sholat tarawih? Apakah pada zaman Rasulullah ada sholat tarawih? Sejarahnya yang hampir seperti itu. Misalkan Bapak Guru akan bacakan riwayat Sayyidah Aisyah bahwa Nabi pada suatu malam berada dalam masjid. Beliau sholat, diikuti oleh para sahabat. Di hari berikutnya Nabi sholat, kemudian makin bertambah jamaah yang ikut. Kemudian di hari ketiga atau keempatnya, sahabat pada berkumpul menunggu Nabi sholat lagi. Akhirnya Nabi tidak muncul-muncul. Kemudian saat subuh beliau muncul, kemudian beliau bersabda, "Aku telah melihat kalian apa yang kalian lakukan, dan ini tidak mencegah untuk keluar salat bersama kalian, kecuali aku khawatir salat ini akan menjadikan kalian berpikir ini adalah wajib." Nah, inilah artinya apa? Sebenarnya memang aktivitas sholat tarawih adalah bukan wajib. Namun karena itu dilakukan Rasulullah menjadi sunnah muakkad. Kemudian sholat tarawih ini berlanjut pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Bahkan Khalifah Umar melaksanakan sholat tarawih itu menjadi 20 rakaat ditambah witir. Dalam satu riwayat ditambah witir, riwayat yang tidak ditambah witir. Bagaimana melaksanakan sholat tarawih? Sholat tarawih bisa dilaksanakan dengan 2 rakaat salam, atau dengan hadis yang lain 4 rakaat salam. Jadi bisa 8 rakaat atau 20 rakaat dengan ditutup witir. Itu tentang sholat tarawih. Para siswa yang dirahmati Allah, amalan yang lain yang ada dalam bulan Ramadan adalah apa? Iktikaf, yaitu berdiam di masjid. Iktikaf ini adalah hukumnya sunnah. Meskipun begitu, ini sangat utama untuk dilaksanakan. Kapan kita mestinya iktikaf? Mani takaf ma'ya faryam takif al-ashra al-awakhir. Mani takafa. Barang siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah pada 10 malam terakhir. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa yang para siswa harus perhatikan bagaimana kita beriktikaf. Ada rukunnya. Nah ini. Pertama apa? Niat. Yang kedua, berdiam diri di masjid. Yang ketiga, di masjid. Yang ketiga, ada orangnya. Itu rukun, ya. Jadi yang utama adalah ada niat, kemudian berdiam di masjid. Ya. Dalam kondisi sekarang pun ada pendapat para ulama boleh berdiam di musola rumah. Jadi kadang tiap rumah ada tempat khusus untuk salat, nah kita boleh diam di situ. Lalu apa syaratnya iktikaf? Nah, pertama Islam, kemudian berakal sehat, kemudian bebas dari hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang mewajibkan orang yang berhadas itu untuk mensucikannya dengan mandi. Apa? Kalau orang-orang yang tidak memenuhi syarat itu, iktikafnya menjadi tidak memenuhi syarat. Lalu apa yang membatalkan iktikaf? Pertama, berhadas besar itu. Kemudian mabuk, ya Allah. Jelas mabuk itu bukan dikehendaki ya. Kemudian murtad, otomatis batal iktikafnya. Murtad itu apa, anak-anak? Keluar dari Islam.
Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita untuk tetap beragama Islam. Kemudian bagi anak perempuan, bagi para wanita ada haid, ada nifas. Kemudian ada satu hal yang utama. Keluar dari masjid tanpa alasan itu juga bisa membatalkan iktikaf kita. Atau keluar dari masjid padahal hal itu bisa kita tunda, itu juga bisa membatalkan iktikaf kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah, para siswa SD Majuada, ada waktu yang afdol untuk melaksanakan iktikaf, yaitu sepertiga malam atau setelah bangun tidur, setelah isya, tarawih dan zikir. Kemudian setelah melaksanakan salat subuh berjamaah. Tapi semua tergantung niat dari iktikaf, karena niat iktikaf itu bisa jadi niat mutlak. Ya Allah, saya ingin iktikaf. Bisa jadi seharian penuh atau bahkan sampai 1 bulan iktikaf juga diperbolehkan. Kecuali untuk hal-hal yang urgent, misalkan harus mandi, harus ke kamar kecil dan lain-lain, itu boleh kita keluar dari masjid untuk membatalkan itu. Anak-anak, para siswa yang dirahmati Allah, demikian beberapa hal tentang keutamaan tarawih dan iktikaf yang ada dalam bulan suci Ramadan. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk melaksanakan amalan tersebut, dan semoga Allah menjaga kita dalam kondisi tetap kuat, sehat, dan aman. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.